Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala lin-nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluh, safiyuhu wa karimuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang insyaallah senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, amin, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ridhonya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di hari ini kita sudah memasuki tanggal 9 bulan Muharram 1434 Hijriah, yang mana baginda Rasulullah besok menasehatkan, menganjurkan kita untuk berpuasa Saumu Ashura pada tanggal 10 Zulhijjah, yang mana pahalanya kata baginda Rasulullah, ahtasibu ayyukaffira as-sanah al-madiyah minaz zunub, mudah-mudahan menghapuskan 1 tahun yang lalu dari dosa-dosa kecil kita. Ini 10 Ashura yang kata baginda Rasulullah, kalau aku tahun depan hidup akan aku sambung menjadi 2 hari, 9 dan 10-nya atau 10 dan 11-nya. Khalifil Yahud, bedakan dengan orang-orang Yahudi dalam berpuasa. Karena orang-orang Yahudi berpuasa Ashura hanya tanggal 10. Umat Islam disunahkan membedakan itu, yaitu tanggal 9 dan 10 hari ini dan besok, atau besok Sabtu dan hari Ahad. Itu kata baginda Rasulullah dalam hadis sahihnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam rangkaian bulan Muharram ini ada baiknya kita mengkaji kenapa sebagian besar kaum muslimin memperingati tahun baru Islam, padahal di zaman Rasulullah tidak dilaksanakan. Ini yang berkaitan dengan bulan ini. Yang ingin kita pelajari dan kita kaji di khutbah singkat ini adalah kekeliruan sebagian kita di dalam mengamalkan hadis dhaif hanya karena sebagian kaum muslimin melakukan perkara-perkara, urusan-urusan atau masalah-masalah yang di zaman Rasulullah tidak dilaksanakan. Sebut misalkan peringatan tahun baru Islam yang ada diprakarsai oleh Sayyidina Umar di tahun ke-5 kekhalifahannya.
Sebagian kita menggunakan hadis yang dipertentangkan. Hadis itu adalah hadis dhaif, yang dikatakan dhaif oleh kebanyakan ulama, meskipun ada yang mengatakan sahih. Yang menjadi prihatin adalah kaum muslimin terjebak ke dalam pengkotak-kotakan, hanya merasa menganggap diri paling benar dengan hadis yang berbunyi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Padahal a'immatul ahadis menyatakan ini adalah hadisun dhaif, fi sanadihi dha'fun. Sebut misalkan Imam Ahmad mengatakan di dalam rawinya ada yang disebut Abdurrahman bin Sabit bin Su'ban, wa huwa munkarul ahadits. Begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Taqrib, Taqribut Tahzib. Pada jilid keempat beliau mengatakan bahwa Abdurrahman bin Sabit bin Sauban adalah orang yang sering keliru dan di hari tuanya banyak salah dalam merawikan hadis. Demikian halnya dengan Imam Al-Ajluni dalam kitab Kashful Khafa, mendoaifkan hadis ini dan mengatakan dalam ruwatul hadisnya, dalam sanadnya, perawinya dhaif. Begitu juga dengan Imam Al-Haytami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid mengatakan sanadnya dhaif. Belum lagi dengan Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah mengatakan juga hadis ini adalah hadis yang bermasalah dan dhaif. Namun disayangkan sebagian kita menyalahkan saudaranya yang lain hanya berdasarkan hadis dhaif ini. Begitu juga dengan Imam Zarkasi dalam kitabnya Al-Lali Al-Mansurah juga mengatakan dalam sanad hadis ini adalah sanad hadis yang dhaif. Begitu juga dengan Imam Az-Zilai. Imam Zilai mengatakan dalam kitabnya Nasbur Rayah adalah hadis yang dhaif. Begitu juga ahli hadis dari kalangan Salafi Wahabi, ulama-ulama Saudi yang bernama Hisan Abdul Mannan dan Syuaib Al-Arnaud mendhaifkan hadis ini. Tapi kenapa hadirin yang berbahagia, masih saja ada saudara kita yang mengatakan barang siapa yang menyerupai man tasyabbaha biqaumin, suatu kaum, maka orang itu adalah bagian dari kaum tersebut. Artinya kalau orang-orang non-muslim yang melakukan, maka orang tersebut sebagai non-muslim dihukumi. Kalau orang-orang kafir yang melakukan, maka dihukumi kafir pelakunya. Ini yang harus kita cermati hadirin yang berbahagia, bahwa ajaran Islam dalam surah Al-Anbiya mengusung rahmah bagi sekalian alam. Dalam ayat surat Al-Anbiya 176 ini dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai kasih sayang, sebagai rahmat bagi semesta alam. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 76 dikatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah sama sekali tidak menjadikan kalian dalam urusan agama suatu kesulitan, tetapi banyak kemudahannya. Bahkan Rasul mengatakan, "Innama bu'istu muyassarin." Sesungguhnya aku diutus kepada kalian dengan penuh kemudahan. "Wa ma bu'istu mu'assarin." Dan aku tidak diutus dengan penuh kesulitan. Kita ambil contoh hadirin yang berbahagia. Kalau kita memberlakukan hadis dhaif ini, belum lagi dengan hadis-hadis semisal kullu bid'atin dolalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Semua yang sesat di neraka. Ini akan mudah memporak-porandakan kita, padahal maksud Nabi tidak seperti itu. Sebut misalkan hadirin yang berbahagia, Masjid Nabawi
menurut arsitektur ternama dunia, K.E.C. Creswell dalam sebuah buku berjudul New Early Muslim Architecture dikatakan bahwa Masjid Nabawi di masa Rasulullah sangat sederhana, hanya kotak dan tidak memiliki kubah, tidak ada mihrabnya, juga tidak memiliki menara. Tapi kita saat ini hadirin yang berbahagia, banyak di antara kita yang menyangka dan mengira kita menjadi paling islami jika memiliki masjid yang berkubah. Padahal kubah, budaya kubah di dalam setiap masjid itu salah satu sejarahnya adalah karena Muhammad Al-Fatih, yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih kedua atau Sultan Muhammad II Turki Utsmani pada tahun 1453 memerintahkan gereja Hagia Sophia yang berada di bawah kekuasaannya untuk dijadikan sebagai masjid. Gereja ini memiliki kubah, sedangkan masjid pada saat itu tidak menjadi budaya memiliki kubah. Makanya kalau kita pergi ke Maroko, ke Maghrib, negara mayoritas muslim paling barat ya, Maroko, Afrika, kita tidak akan menjumpai satupun masjid yang berkubah. Begitu juga menara dan mihrabnya itu ada di perkembangan selanjutnya. Kita ingat bagaimana perjuangan Wali Songo ketika datang ke Indonesia menyebarkan Islam dari Aceh, Syekh Maulana Malik Ibrahim, lalu ke Gresik, ke Surabaya. Masjid tidak ada yang berkubah. Sebut misalkan Masjid Agung Demak dan Masjid Kudus, hadirin yang berbahagia. Belum lagi budaya gamis atau jubah. Kalau kita menyatakan berbusana non-muslim sebagai bagian dari mereka, maka kita akan terbentur dengan ini. Kenapa? Bagaimana Abu Sufyan, Abu Lahab dan Abu Jahal tidak menggunakan jubah? Mereka berjubah, bahkan bersorban, berimamah, berigal layaknya baginda Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman. Ini hadis yang perlu kita sikapi. Artinya, marilah kita dalam memahami ajaran Islam mengenal yang disebut dengan kearifan lokal. Islam itu dikenal dengan adanya al-adah muhakkamah. Imam Syafi'i menjadikan ini sebagai landasan hukum, bahwa budaya daerah tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka tidak harus dirombak dan dirubah, bahkan seharusnya dilebur dan dipadukan, sehingga Islam datang ke Irian Jaya misalkan. Masyarakat Irian Jaya bukan malah menjauh, tetapi harusnya semakin mendekat karena kita mengadopsi kultur mereka. Begitu juga dengan para wali Songo yang 9 ini mudah menyebarkan ajaran Islam karena mereka cerdas. Urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam biarkan. Kenapa? Karena ini juga sejalan dengan baginda Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahkan hadirin yang berbahagia, Rasulullah mencontoh orang-orang Yahudi budayanya, mencontoh budaya orang-orang Nasrani, bahkan mencontoh budaya orang-orang jahiliyah. Tapi apakah Rasul dikatakan sebagai orang jahiliyah? Apakah Rasul dibilang sebagai beragama Yahudi? Tidak, hadirin yang berbahagia. Hadis itu berbunyi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fima lam yu'mar fi. Baginda Rasulullah suka menyerupai, mengikuti, menyamai budaya-budaya Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, dalam perkara-perkara, dalam urusan-urusan yang tidak diatur, tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dilarang. Fima lam yu'mar fihi. Wa kana ahlul kitab
yasdiluna asy'arahum. Orang ahli kitab hadirin yang berbahagia punya kebudayaan, kebiasaan kalau nyisir dari depan ke belakang. Wa kanal musyrikuna yafrukuna ru'usahum, dan orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah biasa kalau nyisir rambut membelah rambutnya. Fasadalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasiyatahu, maka Nabi mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan menyisir dari depan ke belakang. Summa faraqa ba'd, kemudian Nabi juga terkadang beliau nyisir, membelah rambutnya. Yang menjadi pertanyaan besar hadirin yang berbahagia, kenapa Nabi tidak mencontoh keduanya, akhirnya meninggalkan itu dua-duanya? Karena masih banyak cara nyisir, dari kanan ke kiri battle, atau dari kiri ke kanan, atau zaman sekarang mungkin ke atas funky. Kenapa Nabi mencontoh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kenapa mencontoh orang-orang musyrik? Ini artinya kita tarik kesimpulan bahwa dalam beragama Islam itu penuh dengan kemudahan. Jangan hanya gara-gara memperingati tahun baru Islam kita menyalahkannya, menganggapnya sebagai ahlul bid'ah, yang mana ahlul bid'ah ini adalah ahlun nar, ahli neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan hanya karena kita mengerjakan urusan-urusan yang tidak di zaman Rasulullah diatur, maka kita akan masuk neraka. Na'udzubillah. Padahal begitu banyak yang tidak ada di masa Rasulullah. Sebut tarawih berjamaah misalkan. Rasulullah tidak menghendaki tarawih berjamaah. Kodifikasi Al-Quran juga Rasulullah tidak melakukan itu. Menulis harokat, fathah dan domah dalam Al-Quran itu adalah bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Yang melakukannya adalah Yahya bin Umar bin Yahya bin Umar, bahwa awwalu man naqatal mushaf Yahya bin Ma'mar. Tapi hadirin yang berbahagia, para sahabat yang hidup pada saat itu tidak pernah mengatakan, wahai Yahya bin Ya'mar, apakah engkau lebih soleh dari baginda Rasulullah? Apakah engkau lebih warok dari Sayyidina Ali? Apakah engkau lebih zuhud dari Abu Bakar? Tapi mengatakan, wahai Yahya, engkau baik, apa yang engkau lakukan sangat bermanfaat bagi umat setelah kita. Padahal di masa Rasulullah tidak ada harokat, tidak ada titik, tidak ada tanda baca, tidak ada ain dan rubu. Lalu apakah kita akan masuk neraka hanya gara-gara mengerjakan itu? Padahal Islam mengusung, mengatakan, kata baginda Rasulullah, yasshiru basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira, jangan kalian sulit-sulitkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan kalian persulit. Demikian barangkali hadirin yang berbahagia, agar bisa menambah keimanan kita, menambah wawasan kita. Persatuan dan kesatuan umat sangatlah penting. Jangan sampai terkoyak-koyak hanya karena kita mengamalkan hadis-hadis yang dipertentangkan, hadis-hadis dhaif, dan merasa paling benar. Iblis saja, laknatullah alaih, makhluk yang dibina dan dididik oleh para malaikat dalam kehidupannya, tetapi karena terbetik di dalam dirinya kesombongan, merasa lebih baik, tidak ubahnya kita merasa lebih soleh, lebih paling benar, lebih arif, lebih alim. Tidak ada ubahnya iblis yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal zarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang Islam yang di hatinya ada setitik dari kesombongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil ghafur الذي جعل في الإسلام الحنيف الهدى والنور الذي قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم لمرة عدة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال رجال المسلمين، اللهم أصلح أحوال نساء المسلمين، اللهم أصلح أحوال بنات المسلمين. يا الله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah urusan agama kami ya Allah, yang merupakan benteng kehidupan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah urusan dunia kami ya Allah, yang mana kami hidup di dalamnya ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, berikanlah kami petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mampu melakukan dan melaksanakan hidayah-Mu itu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaikilah urusan akhirat kami ya Allah, yang mana kami kelak akan kembali kepadanya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan kami di dunia ini ya Allah hanya sebagai ladang untuk melakukan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian kami kelak ya Allah di saat ajal menjemput sebagai tempat peristirahatan yang terindah, terbaik ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.